Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kali ini saya akan memberikan pengalaman saya mengenai virus ransomware ini ya, teman-teman. Jadi, di sini saat pertama kali saya terkena virus ransomware, yang saya lakukan adalah saya mencari, entah itu browsing, entah itu mencari di YouTube tentang mengenai cara mengembalikan file yang sudah terkena ransomware. Tapi pada intinya hal itu sangat sulit, dan sampai saat ini, sampai detik ini saya membuat video ini, mustahil untuk dilakukan, terutama kita terkena yang ID-nya ID online. Jadi biasanya yang kita lakukan adalah mencari, contohnya kita mencari di YouTube. Nah, kita cari semuanya mengenai tentang ransomware. Dan kalau kita biasanya kita membaca komen-komen yang ada di channel tersebut. Nah, salah satunya komen-komen yang ada di channel-channel yang membahas tentang ransomware ini pasti disusupi oleh komen-komen yang mengandung bot atau yang robot atau yang dikirimkan oleh hacker juga, dengan harapan dia akan memberikan link atau memberikan sebuah akun media sosial, berharap kita masuk ke akunnya. Contohnya seperti ini. Pada waktu itu saya membaca komen di sebuah channel, dan di situ terdapat komen seperti ini. Nah, I am grateful a web tech on IG without hate. Intinya aku sudah ditolong oleh web tech ini. Nah, saya coba cari web tech ini di Instagram. Nah, web tech, nah ini saya coba klik ini. Sebentar ya teman-teman. Nah, kita akan diarahkan ke akun Instagram dia, dan di sini terdapat web official account profesional hacker sejak 10 tahun, spesialis di bidang hack dan data. Nah, dia akan memberikan link WhatsApp seperti ini. Nah, ingat, ini coba saya klik ya teman-teman. Hati-hati ya teman-teman dalam mengambil langkah untuk virus ransomware ini. Ini saya membahasnya tentang ke WhatsApp dulu ya teman-teman. Ya, sebentar ini. Aduh. Nah, ini WA-nya Robert. Dan kalau kita melanjutkan chat ini ke WA kita, ya bisa kalian bayangkan ketika kita akan chat, katakanlah dalam bahasa Inggris, "Hai, aku lihat dari Instagrammu, aku ingin memulihkan bla 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 bla," dan dia pastinya akan memberikan sebuah link atau sebuah unduhan atau sebuah tautan email, dan itu tanpa kita sadari kita akan mengikutinya. Dan di saat itulah sebuah malware atau spam dikirimkan ke HP kita. Kalau kita membukanya lewat laptop kita, otomatis dia akan menginfeksi laptop kita. Dan lebih berbahayanya lagi jika itu melalui HP kita. Anda bisa bayangkan WA kita akan diambil alih oleh si gerombolan Robert ini. Ini untuk WA. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau membaca komen-komen yang ada di sini, terutama komen-komen seperti ini ya, ini super awesome, Sparklove, thank you, save my file,
dia mengarahkan ke Sparklop. Kemudian ada bot lain, Sebetek, thank you very much for helping me. Terima kasih sudah menolong saya. Kalau kita berpikiran ke depan, pasti kita akan menyelidiki, oh dia sudah dibantu oleh Sebetek ini siapa, dan kita akan menelusurinya biasanya lewat Instagram. Kemudian lagi ini Decrypted All. Nah, saya sudah dipulihkan lewat akun IG Puzzle Crack via IG. Coba kita cek ya. Puzzle Crack via Puzzle Crack. Puzzle Crack. Coba kita lihat tulisannya. PUZZLECRACKK. CRACKK. Nah, ini ada teman-teman ya. Coba kita buka satu-satu. Nah, coba lihat. Dia pasti akan mengarahkan kita untuk ke WA-nya. Ini nomor WA-nya. Dan ini semuanya jangan sekali-kali Anda ikuti. Jangan sekali-kali Anda ikuti. Kemudian yang kedua, dan yang dialami oleh saya membuka, jadi saya memfollow Instagram dia. Contohnya seperti ini. Saya memfollow Instagram dari Relic Zilfox ini. Hashtag Zilfox. Coba kita cari. Hashtag Zilfox. Nah, dia sudah tidak ada. Padahal dulu pertama kali memfollow akunnya dia masih ada. Tapi sekarang tidak ada. Dan di saat saya memfollow si akun Zilfox ini, yang saya alami pertama, ketika saya DM Zilfox ini, saya mengatakan, hai, saya ingin bantuan Anda untuk memulihkan akun saya, dan saya tertarik untuk mendapatkannya. Dia menjawab, oke, terima kasih, tunggu saja. Nah, setelah dia mengatakan seperti itu, setelah beberapa hari, kurang lebih 3 hari, akun dia tiba-tiba menghilang. Dan selang beberapa hari lagi, dan kira-kira 7 hari lamanya, saya tidak membuka Instagram sama sekali. Namun tiba-tiba setelah saya ketemu teman saya mengatakan begini, loh mas, Instagramnya kok postingannya sama? Saya kaget. Postingan apa? Selama 7 hari saya tidak membuka Instagram sama sekali. Nah, disitulah kepanikan yang ditimbulkan. Saya bener-bener panik. Begitu Instagram saya buka, 1 hari itu ada 6 kali postingan. Jadi postingannya itu dia cuman memposting seperti ini, dan dia ditulisi tentang, saya tidak tahu, bahasa Rusia, kalau tidak salah bahasa Rusia. Dan itu ada 6 postingan. Hari berikutnya itu 6. Jadi total selama 6 hari itu dia memposting sendiri tanpa saya sadari. Dan saking paniknya, saya tidak sempat mengcapture atau mengabadikan momen tersebut. Jadi langkah yang saya lakukan adalah saya langsung mengamankan email saya rubah password saya aktifkan semua. Dan ini penting, selalu aktifkan notifikasi 2 langkah ya, aktifkan selalu itu. Dan hari itu juga akun Instagram saya WML Warung Mbak Linda saya delete permanen. Dan sampai sekarang saya coba mencari akun Instagram saya WML Warung Mbak Linda. Nah, dia sudah tidak ada. Saya tidak tahu kelanjutannya seperti apa, tapi yang pasti akun saya ini, Instagram WML Warung Mbak Linda, sudah saya delete permanen. Dan semua
akun-akun yang terpaut melalui komputer laptop ini sudah saya ganti passwordnya semua, dan seluruhnya saya aktifkan notifikasi 2 langkah. Nah, saya memberikan beberapa, saya tunjukkan beberapa komen yang ada di channel saya. Ya, yang di channel saya ini install ulang PC ini. Nah, ini ya teman-teman, kalau kalian teman-teman melihat atau membaca komen-komen seperti ini, jangan sekali-kali kalian ikuti. Dia akan mengarahkan kita ke WA, mengarahkan kita ke Instagram tanpa kita sadari, dan di saat itu juga Instagram dan WhatsApp kita akan diambil alih olehnya. Nah, ini salah satu komen yang ada di YouTube saya. PC saya sudah bisa diinstal ulang, dan buntut dari terkena PC saya dari Veran ini adalah Instagram yang login di PC saya. Jadi dia login melalui PC dan gak saya logout, tiba-tiba ngefollow orang random sekitar 200-an. Setelah itu saya coba untuk unfollow, tapi selalu muncul following baru yang sama sekali tidak ngefollow. Dilihat dari postingan yang saya sukai juga nge-like postingan orang-orang random. Begitu saya ngelihat aktivitas log ini, ternyata yang login dari kota Moskow, Rusia. Oke. Bisa jadi si hackernya ini memakai VPN, entah itu dari Moskow atau mungkin dari negara lain, kita juga tidak tahu. Tapi intinya dalam untuk kasus ini, Instagram yang sudah diambil alih ini bukan terjadi pada diri saya. Dan komen-komen seperti ini juga sudah banyak yang ada di komen saya. Dan salah satunya lagi, nah ini, persis seperti saya mas, setelah sudah diinstal ulang Instagram dibobol, setelahnya email juga. Untung notif masuk ke HP gak sampai 1 menit, langsung saya ganti semua akun yang pernah logout. Nah, ini pentingnya verifikasi 2 langkah. Jadi tetap gunakan itu. Nah, ini juga ada komen, ini barusan masih ada percobaan pembobolan. Ya, karena laptopku memang untuk kerja bos, jadi banyak yang auto login, masih deg-degan dan mencoba amankan satu persatu. Nah, ini juga salah satu bot dari mereka. Ini gerombolan pengacau ini. File gua udah balik lagi, gua dibantu teman-teman anak informatika, DM aja dia lewat IG. Nah, ini oke, coba kita lacak. R6 Sipil. R6 Sipil, coba apa namanya tadi, bentar. ARSIX Sipil, R6 Sipil. Maaf ya teman-teman, nah, ini lemot. R6 Sipil. Oke, yang muncul seperti ini. Coba kita klik. Nah, kalau ini bukan teman-teman, nggak ada hubungannya dari seperti tadi. R6 Sipil, coba kita lihat. Nah, R6 Sipil, coba ini kan tidak ada hubungannya dengan yang itu tadi. Jadi kalian, dia sudah berubah loh teman-teman. Ini kapan hari bukan seperti ini. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, ini Hemcracks, hashtag Hemcracks, I pray to meet you, bla bla bla. Jadi tanpa kita sadari, kita akan mengarah ke hashtag Hemcracks ini. Coba kita coba ya, hashtag Hemcracks. Nah, sekarang tidak ada. Padahal
beberapa hari yang lalu saya buka Hemcracks ini masih ada. Saya tidak tahu siapa ini yang terkena apa pengambilan datanya. Saya bukan, maksudnya bukan begini. Oke, dia tidak mengambil data Instagram dan kita tidak tahu dia mengambil data apa tidak. Tapi kalian sadar enggak, begitu Instagram kalian diambil alih oleh seseorang dan tanpa kita sadari tiba-tiba memfollow sendiri, memposting sendiri, bayangkan itu, apakah kita nggak panik? Begitu juga seperti tadi. Nah, seperti ini tadi, kita diarahkan untuk ke WhatsApp-nya. Nah ini, lanjutkan chat ke Robert. Ya teman-teman, jangan sekali-sekali, hindari itu. Jika kalian menemukan komentar-komentar seperti ini, nah komentar-komentar seperti ini, Waptek ini, Spark Crops, Cybertech seperti ini, Puzzle Crack seperti ini, jangan sekali-sekali kalian kunjungi akun-akun seperti ini. Akibatnya nanti seperti saya dan seperti rekan-rekan yang lain yang mengalaminya. Oke, permasalahannya seperti ini. Untuk kalian yang belum terkena virus ransomware, saran saya hindari kalian mendownload. Contohnya seperti ini. Kalau kita mencari internet, biasanya internet download manager, kita mencari cracknya, kita mencari key generatornya. Usahakan dari sumber yang benar-benar aman. Tapi bagaimanapun juga crack atau key generator selalu rawan untuk disusupi oleh virus, diikuti oleh virus ransomware. Dan jika Anda terpaksa untuk mendownloadnya dan menginstalnya, usahakan Anda menginstal aplikasi tersebut dalam kondisi offline. Sekali lagi, usahakan dalam kondisi offline. Kenapa? Karena jika aplikasi itu terinstal pada saat kita online, maka ID kita akan ID online dan itu mustahil untuk dipulihkan. Sampai sekarang ID online tidak ada yang berhasil memulihkannya. Nah, apakah ID offline lebih mudah untuk dipulihkannya? Memang belum ada. Saya sudah cari kemana-mana, belum ada yang bisa memulihkan ID offline. Tapi hampir 100% semua terinfeksi lewat online. Oke, yang kedua, yang pasti kalian untuk mendownload aplikasi, carilah dari sumber websitenya yang resmi, ya, yang official lah, begitulah. Oke teman-teman, dan saran untuk bagi kalian yang pekerja kantoran, mahasiswa, apapun itu yang setiap harinya menggunakan laptop untuk kerja, misalkan untuk urusan administrasi atau penyimpanan data, biasakan, sekali lagi, biasakan untuk setelah selesai Anda bekerja langsung backup file-file Anda. Entah itu kalian backup, dan lebih amannya, saran saya, lebih amannya, pertama, kalian bisa backup melalui cloud. Entah itu melalui Windows Cloud-nya, atau kalau kalian punya Gmail, kalian backup, kalian upload ke mana itu, ke Gmail-nya. Ke Google Drive maksud saya. Kalau kalian lewat cloud-nya juga
tidak masalah. Yang penting biasakan untuk, misalkan kalian setelah melakukan pekerjaan Excel atau Word, langsung hari itu juga kalian langsung backup ke cloud atau ke Google Drive, sehingga jika laptop kalian terkena ransomware, kalian masih punya filenya di cloud, karena ransomware tidak akan menyerang di cloud atau Google Drive. Itu intinya. Nah, kemudian untuk para pekerja kantoran, mungkin adalah salah satu pimpinan atau bos yang menyaksikan video saya ini, please tolong beritahu karyawannya yang menggunakan komputer kerja, komputer kantor, jangan sekali-sekali menggunakan browser untuk hal-hal yang tidak perlu. Contoh yaitu tadi, mendownload aplikasi dari sumber yang tidak jelas, mendownload crack atau hack atau key generator yang tidak jelas, terus diinstal di komputer kantor atau instansi, dan itu sangat berbahaya. Sekali Anda terkena ransomware, mati kutu kalian. File yang kalian kumpulkan lenyap sia-sia. Oke, yang kedua, jika saat ini melihat video saya, laptop kalian terkena virus ransomware, langkah pertama yang kalian lakukan yaitu pasrah. Ya, pasrah, karena file kalian sudah terenskripsi oleh virus ransomware. Ya. Dan selanjutnya otomatis kita wajib menginstal ulang laptop kita. Nah, untuk video cara install ulang sudah saya berikan di sini. Install ulang yang benar jika PC atau komputer kena virus ransomware, kalian bisa tonton di video ini. Dan ini juga saya sudah install ulang punya saya. Jadi yang ini saya punya, saya sedikit ceritakan di sini. Ini laptop saya lemot karena memang laptop saya ini prosesornya prosesor jadul. Ditambah lagi saya saat ini sedang online, ditambah saat ini saya merekam dengan Bandicam. Oke, nah, jika saat ini kalian terkena virus ransomware, semua hard disk ini sudah terinfeksi oleh ransomware, dan jalan satu-satunya kalian harus memformat total untuk yang drive C jika kalian masih memerlukan file-file yang terkena ransomware ini. Siapa tahu suatu saat, suatu ketika ada jalan keluar, ada yang bisa mengembalikan atau mendekripsi file-file kita. Kalau kalian memang tidak memerlukan file-filenya lagi, kalian bisa format semua partisi ini, kemudian membuat partisi baru. Nah, bagaimana mengenai laptop saya? Laptop saya masih file-file ransomware masih tersimpan di sini. Saya hanya memformat total lokal disk saya. Jadi di sini masih ada file-file saya yang terkena ransomware masih tersimpan di sini. Nah, ini terkena ZGKZ. Ini saya buka tidak bisa ini pastinya. Nah, dia tidak bisa buka. Ya, nah ini seperti ini, tidak bisa terbuka. Ini semua ini sudah terenkripsi oleh file dan saya terkena ini tanggal 13 Februari 2021 jam 8 pagi, setengah 9 pagi. Dan ini semua file saya ini terenkripsi semua. Nah, ini semua ya. Nah, ini kuliah ojo dihapus, ini file anak saya. Nah, untungnya sekali lagi, alhamdulillah, anak saya saat itu sudah saya wanti-wanti kalau setiap kamu mengerjakan file-file yang penting berupa Excel atau Word, langsung kamu backup ke cloud atau ke Google Drive. Jadi di saat
laptop ini terkena virus, alhamdulillah tugas-tugas kuliah anak saya masih terselamatkan. Oke, gitu saja dari saya. Jadi apakah bisa virus ransomware ini mengambil data WhatsApp, Instagram, atau akun YouTube? Jawabnya tergantung cara kita cara kita tergantung cara kita menyelesaikannya. Jadi kalau misalkan saya terkena virus ransomware dan saya berhenti sampai di sini, saya install ulang, kemudian semua akun-akun saya ganti passwordnya, insya Allah Anda selamat. Tapi jika kalian berpikiran seperti saya, jadi saya membaca komen-komen bot seperti ini, saya mengunjungi bot-bot seperti ini, nah siap-siap aja. Kalau Anda tidak hati-hati, bukan karena virus ransomware yang mengambil data WA Anda, bukan karena virus ransomware yang mengambil data Instagram Anda, tapi itu mutlak kesalahan kalian sendiri. Virus ransomware hanya menenkripsi file yang ada di laptop, tapi dimanfaatkan oleh akun-akun bot ini, sehingga dia istilahnya nunut nang di komennya orang-orang, di komennya channel-channel. Jadi dia akan mengambil alih WhatsApp Anda, dia mengambil alih akun Instagram Anda, bukan karena virus ransomware, tapi memanfaatkan komen-komen yang membahas mengenai virus ransomware. Oke, sekian dulu video panjang dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau kalian ada pertanyaan, silakan tulis di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.